Ketemu lagi tentunya bersama saya Aziz Mahendra, masih di program Menara Sehat Narasi Kesehatan. Pemirsa, kita tahu ya bahwa tanggal 1 Desember itu diperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Nah, memasuki bulan Desember seperti ini, kita akan membahas nih topik ataupun tema perihal hal tersebut gitu. Kita akan membahas tuntas. Sekarang Aziz berada di depan tentunya SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Kita bakal tanya anak-anak muda sekarang gitu, paham nggak sih apa itu HIV? Kemudian juga apakah HIV ini bisa disembuhkan atau tidak? Bagaimana pencegahannya? Bagaimana penularannya? Karena generasi muda itu sangat penting sekali ya. Nah, di samping Aziz sekarang sudah ada nih salah satu siswi SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo, dengan siapa ini? Putri Anggun Sofia. Putri, panggilannya Putri. Oke, Putri di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Masih nunggu jemputan. Nunggu jemputan. Ini kok pulang jam segini berarti hari ini lagi ujian ya? Oh, udah selesai. Udah selesai, maksudnya lagi ujian kan ya, maksudnya momen-momen ujian gitu ya. Sampai hari apa kalau boleh tahu ujiannya? Sampai Tanggal 13 Desember, berarti kurang lebih 2 minggu lah ya dari awal Desember. Oke Putri, hari ini Kak Aziz sedang membahas tentang HIV/AIDS gitu. Kalau Putri sendiri ya, tahu nggak sih HIV itu apa? HIV itu kayak penyakit dalam. Penyakit dalam disebabkan oleh seks bebas. Disebabkan oleh seks bebas. Jadi Putri paling tidak sudah ada gambaran ya HIV itu seperti apa. Kemudian kalau mamanya ada pertanyaan nih Putri, HIV/AIDS itu bisa sembuh nggak sih gitu? Kalau menurut Putri bisa sembuh nggak? Kalau udah parah kayaknya nggak bisa sembuh. Kalau udah parah berarti nggak bisa sembuh. Tapi kalau mamanya belum parah? Kayaknya bisa. Iya. Kemudian Putri satu lagi, menurut Putri ini hal yang harus diwaspadai untuk generasi muda agar terhindar oleh penyakit HIV apa? Menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan. Jangan seks bebas. Jangan seks bebas. Ada lagi mungkin? Udah. Oke Putri. Tapi Putri penasaran nggak sih sebenarnya apa ya ibaratnya penjelasan secara detail dan benar dari ahlinya tentang HIV/AIDS ini sebenarnya bisa sembuh total apa tidak? Penasaran? Penasaran ya? Kalau penasaran kita lihat ke kamera situ, nanti kita bilang bersama-sama check it out, oke? 3, 2, 1, check it out! Untuk teman-teman semua ya, kita memang saat ini penting ya untuk tahu terkait HIV/AIDS itu apa gitu. Ada istilah yang namanya abad HIV/AIDS. Itu adalah singkatan aku bangga, aku tahu tentang HIV/AIDS begitu. Jadi kalau misalkan kita tahu tentang HIV/AIDS, otomatis kita bisa melakukan atau tahu bagaimana pencegahan terkait penyakit HIV/AIDS seperti itu. Nah, ternyata data dari Kementerian Kesehatan itu di tahun 2024 melaporkan sekitar 503.000 orang lebih yang terinfeksi penyakit HIV itu rata-rata adalah usia remaja, yaitu sekitar 19% itu usia 20 sampai dengan 24 tahun dan sekitar 60% itu usia 25 sampai 49 tahun begitu. Jadi dapat disimpulkan dari persentase tersebut mayoritas kasus HIV/AIDS itu terjadi pada usia remaja hingga dewasa muda. Dan ternyata survei atau data menyatakan bahwa masih sedikit sekali kaum muda Indonesia yang mengetahui tentang bahaya penyakit HIV/AIDS seperti itu. Jadi ini adalah momentum untuk kita semua tahu dan pentingnya untuk mengetahui penyakit HIV/AIDS gitu. Makanya ada istilah aku bangga, aku tahu tentang HIV/AIDS gitu. Abad HIV/AIDS ini juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di Puskesmas wilayah Kota Pekalongan yang tujuannya adalah untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi begitu ya kepada masyarakat tentang bahaya penyakit HIV/AIDS. Dengan begitu harapannya setiap masyarakat dari kalangan manapun bisa paham dan mengerti bahaya akan HIV/AIDS dan tidak lagi ada diskriminasi atau pengaruh negatif, biasanya stigma negatif gitu ya terkait HIV/AIDS. HIV/AIDS itu sebenarnya merupakan suatu peristiwa perjalanan suatu penyakit gitu
gitu ya, dimana keduanya itu saling berkesinambungan, tetapi perlu kita bedakan begitu ya, HIV dan AIDS gitu. Kalau HIV itu merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, atau HIV itu sebenarnya adalah virus, namanya adalah virus HIV, virus yang masuk ke dalam tubuh manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Biasanya kita sebut dengan sel CD4 gitu. Jadi virus ini menghancurkan sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam diri manusia, seperti itu. Jika kondisi ini terus memburuk atau sistem kekebalan tubuh kita itu terus-terusan diserang oleh si virus HIV ini, lama-lama akan terjadi kondisi AIDS, begitu ya. AIDS itu adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat terinfeksi virus HIV gitu. Jadi AIDS itu terjadi ketika kondisi memang sudah tidak lagi kuat untuk menahan penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, karena tadi si virus HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Biasanya orang yang sudah ada dalam kondisi AIDS itu biasanya mudah terinfeksi penyakit-penyakit yang lainnya, misalnya seperti tuberkulosis, kemudian infeksi toksoplasmosis, kemudian infeksi salmonellosis gitu ya. Itu adalah penyakit-penyakit yang merupakan penyerta dari kondisi AIDS. Ada juga infeksi jamur atau candidiasis gitu ya. Itu biasanya timbul bercak-bercak merah di kulit, atau kalau misalkan jamur itu ada di mulut, biasanya seperti sariawan tapi sulit untuk sembuh, atau sariawan yang berkepanjangan, seperti itu. Jadi kalau HIV itu adalah virusnya, sedangkan AIDS itu adalah gejala yang timbul akibat seseorang terinfeksi virus HIV, begitu. Tentunya dari HIV untuk menjadi AIDS itu butuh waktu yang cukup lama gitu ya, tidak serta-merta ketika seseorang terinfeksi virus HIV tiba-tiba menjadi AIDS gitu. Secara teori lama waktu seseorang dari terkena virus HIV dan menjadi kondisi AIDS itu sekitar 5-10 tahun, begitu. Pada umumnya orang yang positif HIV itu sama saja seperti kita orang normal atau orang sehat pada umumnya gitu ya. Jadi dia tampak sehat, dia tampak baik-baik saja, dia juga tetap bisa beraktivitas seperti biasa, dia bisa bekerja, kemudian dia juga bisa bersosialisasi sebagaimana orang sehat pada umumnya gitu. Karena orang yang terkena virus HIV itu sebenarnya tidak ada gejala khusus yang ditimbulkan gitu. Kalaupun memang ada gejala, itu biasanya muncul di infeksi awal gitu ya. Jadi di infeksi awal itu gejalanya misalnya seperti flu biasa, yaitu demam, kemudian sakit kepala, kemudian bisa juga nyeri otot, kemudian kelelahan, kemudian lemas, seperti itu. Orang dengan gejala seperti itu kan umum ya gitu. Jadi kita dengan istirahat atau minum obat seperti pada umumnya saja bisa sembuh gitu. Tetapi kita tidak tahu ternyata gejala itu diderita sama orang yang sudah terinfeksi virus HIV gitu. Jadi sebenarnya virusnya sudah ada di dalam tubuh walaupun tidak bergejala begitu ya, tetapi bisa menularkan kepada orang lain begitu. Beda halnya ketika memang sudah dalam kondisi AIDS, tentu gejalanya akan lebih berbeda lagi, tergantung infeksi penyerta atau kita biasanya menyebut faktor opportunity gitu ya, yang menyertai kondisi AIDS tersebut gitu. Kalau misalkan sudah dalam kondisi AIDS kemudian dia terinfeksi tuberkulosis, biasanya gejala yang timbul ya batuk yang parah seperti itu ya, itu adalah gejala khas dari tuberkulosis begitu. Kalau memang dia terinfeksi katakanlah infeksi jamur seperti itu ya, biasanya gejalanya muncul bercak-bercak merah di kulit, ataupun kalau misalkan di mulut itu dia sariawan yang berkepanjangan dan sulit untuk sembuh seperti itu. Itu jadi gejala-gejala berat yang memang sudah dalam kondisi AIDS. Tetapi kalau memang terinfeksi HIV biasanya sulit dikenali kalau memang itu tidak dilakukan tes laboratorium dan menyatakan bahwa yang bersangkutan terdiagnosis atau positif atau reaktif HIV seperti itu.
Pemirsa yang ada di rumah, masih di program Narasehat Narasi Kesehatan, dan terima kasih banyak tentunya buat pemirsa yang masih setia bersama kami ya. Kita berpindah ataupun bergeser sedikit gitu kan dengan kostum yang berbeda, tapi kayaknya ini satu sekolahan. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo, dengan siapa ini? Nama aku Zahro. Zahro dari SMK mana? SMK 3 Pekalongan. Oke, Zahro kayaknya kok ini teman-teman pada pakai putih abu-abu. Zahro olahraga sendiri? Soalnya tadi praktek olahraga. Oh, lagi ujian ya berarti ya. Jadi ujian ujiannya di kelasnya Zahro itu praktek olahraga gitu. Oke, Zahro berarti hari ini lagi nunggu jemputan juga atau gimana? Iya, lagi nunggu jemputan. Lagi nunggu jemputan. Semoga ujiannya sukses, nilainya bagus gitu ya. Oke, hari ini Kak Aziz di program Narasehat sedang membahas HIV/AIDS gitu. Menurut Zahro, yang Zahro tahu aja ya, kalau nggak tahu ya udah keep gitu kan ya. Gejala seseorang terkena HIV/AIDS itu apa? Biasanya bergonta-ganti pasangan, Pak. Bergonta-ganti. Kalau gejala yang dirasakan gitu, gejalanya. Kan itu mungkin penyebab ya, penyebabnya penyebab. gonta-ganti pasangan. Kalau gejalanya apa, panas atau muntah-muntah atau mungkin dia kayang, jungker balik gitu. Biasanya muntah-muntah, Kak. Muntah-muntah. Terus ada lagi Panas, benar kata menggigil, buang sampah sembarangan. Ini Zara iya aja. Tapi Zara, kalau boleh tahu, Zara takut nggak sih sama HIV/AIDS gitu? Takut, soalnya katanya belum ada penawarnya, Pak. Belum ada penawar, kayak racun ya berarti ya? Belum ada obatnya. Kalau penawar berarti Zara kena racun terus ditawarkan gitu ya? Ditawarkan di online. Oke, last question nih. Buat Zara, mungkin Zara ada pesan buat teman-teman khususnya remaja gitu kan ya. Kan ini teman-temannya Zara kan para remaja ya, masih SMK gitu. Temennya pesannya apa untuk menghindari atau mencegah HIV/AIDS gitu? Selalu menjaga kebersihan sih, Kak. Kebersihan, terus jangan sampai lupa membantu ibu di rumah. Oke deh, Zara, daripada kita semakin ke sana semakin ke sini gitu, kita lihat ke kamera situ, nanti bilang bersama dengan Kak Aziz, hitungan 3 mundur, cekidot gitu ya. Nanti ada narasumber yang bakal menjelaskan secara detail. Oke? 3, 2, 1, check it out. Terkait penularan HIV/AIDS ya, perlu diketahui semuanya bahwa penularan HIV/AIDS itu hanya bisa melalui 3 media cairan tubuh manusia gitu ya. Yang pertama adalah darah, yang kedua adalah cairan kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan, kemudian yang ketiga adalah ASI, air susu ibu. Jadi melalui 3 media tersebut seperti itu. Kalau misalkan cairan darah, melalui media apa? Biasanya adalah jarum suntik. Jadi para pengguna narkoba, kemudian yang melakukan kegiatan tato atau tindik, itu biasanya mereka beresiko untuk terkena virus HIV/AIDS atau penularan virus HIV/AIDS gitu ya. Karena kan jarum digunakan dan berhubungan dengan cairan darah seperti itu. Apalagi kalau misalkan jarum itu tidak steril dan jarum itu tidak baru seperti itu, jadi sangat beresiko untuk menularkan virus HIV/AIDS. Kemudian yang kedua adalah cairan kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya penularan ini melalui hubungan seks bebas gitu ya, baik melalui oral begitu. Kalau misalkan melalui oral, kalaupun ada luka yang terbuka gitu ya, itu juga bisa menularkan virus HIV/AIDS, baik itu melalui anal maupun vaginal, itu juga bisa menularkan virus HIV/AIDS seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah cairan ASI. ASI itu adalah air susu ibu. Proses ini bisa melalui saat proses kehamilan dari ibu ke janinnya melalui plasenta. Kemudian saat proses melahirkan, di situ ada darah. Kemudian saat menyusui itu sendiri, karena ASI adalah media penularan HIV/AIDS gitu. Jadi kami sebagai petugas kesehatan seperti itu ya, menyarankan kepada ibu dengan HIV yang memiliki bayi itu tidak diperkenankan untuk menyusui ASI, air susu ibu. Jadi biasanya kami menyarankan untuk menggunakan susu formula, itu demi kesehatan bagi si ibu dan juga janinnya seperti itu, atau bayinya seperti itu. Jadi itu adalah 3 media atau 3 cairan tubuh yang bisa menularkan virus HIV/AIDS.
Saat ini banyak sekali mitos yang ada di masyarakat yang perlu kita luruskan begitu ya. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara penularan HIV/AIDS gitu. Jadi penularan virus HIV itu hanya bisa melalui 3 cairan tubuh manusia yang perlu diketahui, yaitu 1 darah, kemudian 2 cairan kelamin baik laki-laki maupun perempuan, kemudian yang ketiga adalah ASI, seperti itu. Tetapi di masyarakat timbul mitos-mitos yang sebenarnya itu salah gitu ya. Ada orang yang beranggapan atau berasumsi bahwa keringat itu bisa menimbulkan atau bisa menularkan virus HIV/AIDS. Itu sebenarnya tidak benar, karena keringat bukan 3 media atau 3 cairan tubuh yang tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Walaupun keringat ya termasuk cairan tubuh manusia, tetapi bukan dari 3 bagian yang sudah disebutkan tadi gitu ya. Kemudian ketika kita berkegiatan sosial seperti pada umumnya begitu ya, misalkan berjabat tangan, kemudian bermain bersama, kemudian tinggal bersama, itu juga tidak menularkan virus HIV/AIDS seperti itu. Kemudian mitos-mitos yang lain, misalnya gigitan nyamuk atau gigitan serangga bisa menularkan virus HIV/AIDS, itu tidak benar ya. Sekali lagi, virus HIV itu hanya menular melalui 3 media yang sudah disebutkan tadi. Jadi ketika kita berkegiatan bersama dengan orang yang terkena virus HIV gitu ya, selama tidak melalui 3 cairan yang sudah disebutkan tadi, tidak masalah, karena virus HIV itu tidak tumbuh atau tidak hidup di dalam air, kemudian tidak hidup di udara, di kotoran ataupun tinja seperti itu. Virus HIV itu hanya bisa hidup di dalam tubuh manusia, begitu. Pencegahan virus HIV itu sebenarnya ya dengan cara mengetahui bagaimana penularannya. Kalau kita sudah tahu bagaimana penularannya, otomatis kita juga tahu bagaimana cara mencegahnya, seperti itu ya. Kalau kami biasanya biar lebih gampang gitu ya untuk menghafal, kami sebut dengan ABCDE. Jadi pencegahan HIV/AIDS dengan ABCDE gitu ya. Jadi A itu adalah abstinen. Abstinen itu artinya adalah absen atau patuh untuk tidak melakukan seks bebas. Jadi bagi remaja yang belum menikah itu tidak boleh melakukan seks bebas, itu A. Kemudian B itu adalah be faithful. Be faithful itu artinya saling setia kepada pasangannya. Bagi yang sudah menikah begitu ya, saling setialah kepada pasangannya, tidak bergonta-ganti pasangan, seperti itu. Kemudian C-nya adalah kondom. Kondom itu merupakan salah satu alat kontrasepsi gitu ya, yang digunakan untuk mengatur jarak kehamilan. Tetapi kondom itu juga bisa menjadi alat atau media untuk pencegahan virus HIV sehingga tidak mudah tertular. Jadi menggunakan kondom. Kemudian D itu adalah don't do drugs. Artinya kita tidak menyalahgunakan narkoba atau obat-obatan terlarang, karena seperti kita ketahui penggunaan narkoba itu salah satunya dengan menggunakan jarum suntik ya. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa jarum suntik itu juga bisa menjadi media penularan HIV/AIDS melalui cairan darah gitu ya. Makanya pengguna narkoba itu merupakan orang yang beresiko sebenarnya untuk terinfeksi virus HIV/AIDS gitu. Kemudian pencegahan yang kelima atau E itu adalah edukasi. Edukasi itu ya kita memberikan suatu edukasi atau sosialisasi gitu ya kepada masyarakat supaya masyarakat tahu tentang bahaya penyakit HIV/AIDS ini, kemudian bisa melakukan pencegahan karena sudah diberikan edukasi, sudah paham, dan harapannya bisa mengurangi resiko tertular penyakit HIV/AIDS. Oke, pemirsa, kalau tadi kita sudah ngobrol bareng siswi-siswi SMK Negeri 3. Nah, kita ketemu sama siswanya nih pemirsa. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo, bro, dengan siapa ini? Oke, lepas helm terlebih dahulu boleh. Udah ganteng pokoknya. Ini dengan siapa? Askal dari SMK Negeri 3 Kota Pekalongan, betul? Iya. Kelas berapa kalau boleh tahu, Kal? Kelas 3. Kelas 3, berarti bentar lagi bakal lulus ya? Iya. Oke, Kal, hari ini Kak Aziz lagi ngebahas tentang HIV/AIDS. Coba Askal
apa yang Askal tahu tentang HIV/AIDS? Nggak harus bener. Nggak tahu. HIV/AIDS berarti nggak tahu. Ya. Mau tak kasih tahu sama Kak Aziz nggak? Ya. HIV/AIDS itu salah satu penyakit batuk berdahak. Enggak dong. Ya. Tapi Askal penasaran nggak sih Kal? Kan Askal ini bener-bener nggak tahu ya. Ngadepnya ke situ dong. Ya, anak-anak memo gitu kan ya. Gimana kalau mamanya kita dengerin penjelasan dari ahlinya ataupun narasumber kita? Setuju? Ya. Biar Askal tahu HIV/AIDS itu apa. Gimana? Ya. Kayaknya dia introvert ya pemirsa. Ya udah kita nggak usah pakai lama-lama, langsung aja kita dengerin yuk penjelasan dari ahlinya atau narasumber kita. Apa sih HIV itu? Check it out. Sampai saat ini kalau untuk sembuh total belum bisa, tetapi orang dengan HIV/AIDS itu bisa tetap sehat seperti itu ya, dengan pantauan dokter, mengkonsumsi obat seperti yang dianjurkan oleh dokter dengan tepat seperti itu ya. Insya Allah ODIF atau orang dengan HIV itu bisa tetap sehat gitu. Obat yang diberikan itu bernama ARV, antiretroviral gitu ya. Itu diberikan kepada penderita yang sudah terinfeksi HIV. Secara rutin memang harus diminum supaya menekan virus yang ada di dalam tubuh sehingga tidak bereplikasi atau tidak berkembang melawan sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Jadi ARV ini adalah pengobatan untuk orang yang terinfeksi HIV sehingga penderita tetap bisa sehat walaupun di dalam tubuhnya ini terdapat suatu virus seperti itu. Kalau untuk penanggulangan di Kota Pekalongan, tentunya kami sudah melakukan upaya mulai dari promotif, preventif, dan kuratif atau rehabilitatif gitu ya. Dari sisi promotif atau preventif itu sendiri, kami selalu berupaya untuk melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat, mulai dari sasaran remaja hingga dewasa begitu ya. Harapannya dengan memberikan sosialisasi tentang penyakit HIV/AIDS ini, masyarakat bisa paham terkait bahaya dari penyakit HIV/AIDS, kemudian bisa melakukan pencegahan seperti itu. Makanya tadi di awal sudah disinggung tentang abad HIV/AIDS. Aku bangga, aku tahu tentang HIV/AIDS. Ini merupakan suatu kegiatan sebenarnya yang juga masuk dalam upaya promosi dan preventif seperti itu. Kemudian di Kota Pekalongan sendiri juga melakukan screening atau biasanya disebut dengan VCT, voluntary counseling dan testing gitu ya. Itu adalah tes yang dilakukan atau screening yang dilakukan gitu ya kepada orang-orang yang beresiko untuk mengetahui apakah yang bersangkutan itu terinfeksi virus HIV begitu. Kalau misalkan kita sudah men-screening, otomatis kan tahu apakah ada virus HIV atau tidak di dalam tubuhnya sehingga terdeteksi secara dini dan bisa dilakukan tata laksana atau pengobatan yang adekuat seperti itu. Kemudian dari sisi kuratif atau rehabilitatif itu pengobatan seperti itu ya. Di Kota Pekalongan sendiri di 14 puskesmas Kota Pekalongan itu sudah tersedia layanan pengobatan untuk ODIF, orang dengan HIV gitu ya. Kami memberikan pelayanan pengobatan, jadi orang-orang yang misalnya sudah tahu atau terdiagnosis atau positif terinfeksi virus HIV dapat melakukan pengobatan di layanan kesehatan terdekat atau misalnya puskesmas seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pengobatan yang dilakukan adalah dengan memberikan antiretroviral atau ARV. Itu tentu harus dengan anjuran dokter atau dengan kepatuhan yang memang harus dilaksanakan ODIF, orang dengan HIV/AIDS gitu ya. Harus diminum setiap hari, harus patuh dan tidak bosen gitu untuk minum obat tersebut gitu. Selain itu juga ada pemantauan dari petugas kesehatan sepanjang proses pengobatan itu. Ya, bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia yang jatuh tanggal 1 Desember 2024 gitu ya, dimana pemerintah Indonesia mengusung tema tentang hak setara untuk semua, bersama kita bisa. Itu kita ingin mengajak kepada masyarakat untuk
stop diskriminasi atau tidak terpengaruh stigma negatif terkait ODA, orang dengan HIV/AIDS gitu ya. Karena ternyata masih banyak orang-orang yang berspekulasi atau berasumsi terkait stigma negatif kepada ODA. Bahkan dari ODA atau orang dengan HIV/AIDS sendiri pun juga masih beranggapan bahwa mereka tidak memiliki perlindungan hak gitu, bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia sangat melindungi hak mereka termasuk dalam kesetaraan di bidang pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi para ODA enggan untuk periksa ke layanan kesehatan padahal sebenarnya pemerintah sangat melindungi hak mereka seperti itu. Jadi kami berpesan kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan diskriminasi atau stigma negatif kepada ODA gitu ya. Harapannya tahun 2030 kita bisa bersama-sama mencapai tujuan untuk mengurangi angka resiko infeksi HIV/AIDS begitu, sehingga tahun 2030 Indonesia bebas HIV/AIDS.